Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran kelima, membahas tentang hidup bersih dan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita baca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a ila huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran serta kepahaman pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Allah sangat mencintai orang beriman yang bersih dan yang menyucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat. Kegiatanku yang pertama, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama kita bisa lihat ada satu keluarga yang sedang melaksanakan olahraga. Olahraga ini dilakukan agar kita menjadi orang atau pribadi yang sehat dan juga kuat. Kemudian pada gambar yang kedua juga ada satu keluarga yang sedang melakukan bersih-bersih. Bersih itu sendiri dilakukan supaya lingkungan yang ada di rumah atau di keluarga tersebut menjadi sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat mencintai orang yang bersih, kemudian sangat mencintai orang yang selalu menyucikan diri. Sebab karena itu semua kita akan menjadi pribadi yang kuat dan juga sehat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bersih dan juga sehat. Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita, bersihkanlah dirimu. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan kebersihan, dan orang mukmin yang bersih akan menjadi sehat. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, at-tahuru syatrul iman. Sesungguhnya kebersihan atau bersuci itu adalah setengah daripada iman. Kalau kita mau menjadi orang yang beriman dan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, maka biasakan diri kita untuk selalu bersih dan bersuci. Karena dari bersih dan bersuci kita akan menjadi orang yang sehat, dan orang yang sehat insya Allah dia juga mempunyai jiwa yang kuat. Kemudian orang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya adalah Allah menyukai orang yang selalu bertaubat kepadanya dan menyucikan diri. Menyucikan diri itu sendiri ada dua macam. Satu, menyucikan diri jasmani, yang kedua menyucikan diri secara rohani. Menyucikan diri secara jasmani adalah kita membersihkan badan kita, pakaian kita, dan juga lingkungan kita. Menyucikan diri secara rohani adalah selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu, dua cara menyucikan diri ini harus kita lakukan, harus kita laksanakan agar Allah mencintai kita. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan, dan bahkan hal apapun yang kita tidak minta dan kita butuhkan, pasti Allah akan segera berikan. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah lebih menyukai seorang mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Kalau kita membiasakan diri kita bersih, membiasakan diri kita selalu menyucikan diri, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat. Dan orang yang sehat pasti jiwanya kuat. Dan kalau jiwanya kuat, Allah sangat menyukai, karena Allah menyukai orang yang jiwanya kuat. Kalau jiwanya kuat, Allah sangat suka untuk beribadah dan mengingat kepadanya. Maka dari itu, Allah sangat menyukai mukmin yang kuat atau orang yang kuat dibandingkan orang yang lemah. Berikut ini adalah cara hidup bersih. Yang pertama, membersihkan badan. Membersihkan badan caranya yaitu dengan cara mandi. Jangan lupa kita mandi minimal 1 hari 2 kali agar badan kita selalu bersih, wangi, dan terhindar dari segala macam kotoran. Dan biasakan juga kalau kita keluar main atau setelah bermain pakaian kita kotor, kemudian badan kita kotor dan berkeringat, langsung segera kita mandi. Yang kedua, membersihkan pakaian. Setelah kita membersihkan badan, jangan lupa pakaian, sebab bukan hanya ada di badan saja, di pakaian pun juga ada kotoran. Dan kalau di situ ada kotoran, pasti juga ada kuman. Kalau ada kuman, penyakit pun akan datang dan menyukai. Kalau sudah terkena penyakit, kita pasti akan sakit. Dan yang ketiga, jangan lupa membersihkan lingkungan. Lingkungan pun termasuk cara kita hidup bersih. Mengapa? Karena kalau lingkungan kotor, di situ akan menjadi sarang penyakit. Contohnya misalnya got atau saluran air di depan rumah kita banyak berserakan sampah, jadi mampet saluran air kita, dan di situ akan tumbuh jentik nyamuk. Kalau sudah tumbuh atau muncul jentik nyamuk, nyamuknya tumbuh berkembang biak banyak sampai ke rumah kita, menggigit kita, menjadi suatu penyakit yang kita kenal. Penyakit itu penyakit DBD, demam berdarah, dan itu sangat membahayakan. Kalau sudah sakit, kita tidak bisa beribadah kepada Allah, kita juga tidak bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini juga kita akan belajar hidup sehat. Hidup sehat itu ada 4 diantaranya. Yang pertama, kita makan dan minum yang teratur. Di sini dianjurkan dan diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk makan dan minum yang teratur. Caranya yaitu makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Mengapa? Karena kalau kita kelaparan, badan kita akan menjadi lemas dan kita tidak bisa melakukan aktivitas. Begitupun juga kalau kita kekenyangan, kita akan menjadi malas, tidak mau bergerak ataupun beraktivitas. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Kalau kita istirahatnya kurang atau tidak cukup, efeknya akan membahayakan diri kita. Kita bisa mengantuk atau mungkin kita bisa menjadi malas untuk beraktivitas. Kemudian yang ketiga, berolahraga. Kalau kita sering berolahraga, insya Allah badan kita menjadi sehat dan menjadi kuat. Maka dari itu, biasakanlah diri kita untuk berolahraga. Dan yang keempat adalah beribadah. Dengan cara beribadah, di sini kita juga sehat rohani. Yang ketiga tadi merupakan sehat jasmani, dan yang keempat ini adalah sehat rohani. Ruh kita menjadi sehat sebab karena ibadah kita ingat kepada Allah, kita mengabdi atau menyembah Allah, menjadikan diri kita sehat. Kalau orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tergolong orang yang tidak sehat. Mengapa? Salat itu sendiri syarat sahnya adalah orang yang sehat.
bukan orang yang gila. Kalau orang yang gila atau tidak waras, dia tidak sahlah sholatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ibadah selalu diterapkan atau dijalankan, karena ibadah akan menjadikan diri kita sehat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sikapku atau sikap kita adalah kita harus selalu hidup sehat. Hidup sehat dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Jangan biasakan melakukan aktivitas yang negatif, karena hidup yang sehat akan menimbulkan jiwa yang kuat. Untuk tugas hari ini adalah ayo berlatih 1, kerjakan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Apabila sudah selesai dikerjakan, jangan lupa langsung dikirim ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.